Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Friselia Hana Safitri Ahmad dengan NIM 20462701 PT 08618. Dengan ini saya akan mempresentasikan materi UAS semester dasar mata kuliah Ilmu Reproduksi Ternak kelas C. Baik, materinya ada 6, yaitu siklus estrus, gametosis, fertilisasi atau pembuahan, perkembangan prenatal dan plasenta, dan partus. Bab 8 yaitu siklus estrus. Siklus estrus adalah jarak antar estrus yang satu hingga estrus berikutnya. Sedangkan estrus adalah ketika hewan betina bersedia menerima pejantan untuk kopulasi. Adapun fasenya dapat dilihat dalam tabel yang telah tercantum di atas, yaitu ada 4, proestrus berlangsung selama 3-4 hari, estrus berlangsung selama 1 hari, etestrus berlangsung 1 hingga 2 hari, dan yang terakhir diestrus berlangsung selama 15-17 hari, di mana fase ini paling lama dalam siklus estrus. Kemudian ada pun salah satu fungsi ovarium, yaitu sebagai pembentuk ovum dengan melewati tahap tertentu di dalam folikel sekunder, folikel tersier, dan folikel de Graaff. Aktivitas ovarium dan histologi vagina selama siklus estrus pada tikus dapat dilihat dalam tabel, di mana tiap tahapnya juga sedikit berbeda lama tahapnya. Kemudian lanjut ke gametosis. Gametosis ini memiliki 3 fase, yaitu fase perbanyakan, di mana memperbanyak diri dan jumlah kromosom menjadi diploid. Kemudian fase pertumbuhan, di mana menjadi spermatosit 1 atau oosit 1. Kemudian fase pemasakan, di mana menjadi spermatosit 2 atau sekunder yang membelah dari 2 sel menjadi 4 sel atau disebut spermatid. Terdapat perdebatan mengenai proses spermatogenesis dan oogenesis. Adapun metabolisme energi spermatozoa sendiri bersumber dari fruktosa, inositol, plasminogen, sorbitol, dan KVC. Bentuk sperma yang tidak normal, ada abnormalitas primer, contohnya ekor atau kepala putus, dan abnormalitas sekunder, di mana kepalanya ada 2, ekornya ada 2, ataupun kepala besar, kepala kecil. Kemudian tingkat kesuburan ovum masih baik bila ovum bertemu dengan spermatozoa dalam waktu 12-24 jam sejak ovulasi. Perjalanan ovum juga berjalan dalam infundibulum, kemudian uterus, dipengaruhi oleh aktivitas silia, otot lisin, dan fungsi perbatasan antara ampula, isthmus, serta uretotubal. Materi berikutnya yaitu fertilisasi. Fertilisasi atau pembuahan adalah proses bertemunya sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina yang menghasilkan sel baru atau disebut zigot. Proses pembuahan ada aspek embriologik, di mana pengaktifan sel telur oleh spermatozoa untuk membelah, dan aspek genetik, yaitu masuknya kromosom DNA yang terletak di dalam inti spermatozoa. Sel kelamin juga dipengaruhi oleh umur. Misalnya, sel telur tua dibuahi spermatozoa segar, dan lain-lain, terdapat 4. Kemudian dalam fertilisasi juga terjadi 3 hal, yaitu spermatozoa menembus antara sel kumulus, kemudian spermatozoa melekat menembus zona pellucida, dan fusi antara membran plasma spermatozoa dengan membran plasma sel telur, di mana reaksi zona pellucida dikarenakan melekatnya spermatozoa pada membrana vitellina. Fertilisasi prosesnya dapat dilihat melalui gambar yang telah ada di samping. Kemudian bab 11 yaitu perkembangan prenatal dan plasenta sub 1. Ada perkembangan intraureterin, di mana terdapat periode sel telur, periode embrio, dan yang terakhir periode fetus. Terjadi pertumbuhan dan diferensiasi alat tubuh serta penyempurnaannya. Ada juga maternal recognition of pregnancy, di mana ini merupakan pengenalan kebuntingan oleh induk. Terjadi perkembangan folikel dan siklus estrus akan berlangsung kembali. Terdapat pada tabel spesies babi, domba, sapi, kuda, di mana saat maternal recognition of pregnancy ini sedikit berbeda harinya. Perkembangan plasenta dapat dilihat dalam gambar di atas. Kemudian plasenta itu untuk pertukaran bahan secara timbal balik antara induk dan fetus, di samping bekerja sebagai kelenjar endokrin. Plasenta induk adalah allantochorion. Kemudian ada sub 2, yaitu perkembangan prenatal dan plasenta, di mana di materi ini terdapat banyak macam-macam plasenta. Dari plasenta menurut anatomi dan bentuknya terdapat diffusa, kemudian cotyledonaria, kemudian zonaria, dan discoidalis, di mana terdapat contoh-contohnya seperti yang telah tertera di atas. Kemudian adapun menurut erat tidaknya hubungan antara plasenta induk dan plasenta fetus, terdapat plasenta non-deciduata, kemudian plasenta semi-deciduata,
dan yang terakhir plasenta desiduata. Plasenta menurut bentuk histologi ada beberapa, yaitu ada 5. Kemudian ada pun cara transport makanan dan alat penyimpanan, yaitu ada transport gas, transport air, transport zat makanan organik dan anorganik. Fungsi plasenta sebagai tempat biosintesis, yaitu plasenta memproduksi enzim dan hormon, baik hormon tropik maupun steroid yang dilepaskan baik ke dalam sirkulasi fetus maupun sirkulasi induk. Contoh dari plasenta menurut anatomi atau bentuknya dapat dilihat di gambar, yaitu difusa, discoida, sotelidonaria, dan zonari. Ada pula materi berikutnya yaitu partus. Tanda-tanda partus dimulai dengan pembekakan dan kemerahan sekitar vulva. Ambing membesar pada sapi dara mulai kebuntingan 4 sampai 5 bulan. Pada kebuntingan tua yaitu 8 sampai 9 bulan, lendir serviks encer dan hewan gelisah. Posisi fetus saat partus ada anterior dan posterior. Kemudian ada eutokia di mana proses partus itu mudah dan distokia proses partus yang sulit, berarti membutuhkan bantuan manusia. Keadaan fetus jelang partus itu posisinya dapat dilihat dalam gambar, kemudian ada presentasi, kemudian posisi dan postur. Faktor pemicu partus itu ada beberapa, dari faktor mekanik, volume fetus yang meningkat, kemudian faktor hormonal yaitu estrogen sebagai pembesar plasenta, kemudian pertumbuhan fetus yaitu stimulasi kortisol uterus, dan kombinasi dari beberapa faktor sebelumnya yang menyebabkan kontraksi miometrium. Kemudian materi partus ada stadium partus, di mana stadium partus itu ada stadium persiapan, stadium pengeluaran fetus, dan stadium pengeluaran plasenta. Pada spesies kuda, sapi, domba, babi tentunya setiap stadium memiliki perbedaan hari. Dapat dilihat dalam gambar bahwa stadium 1 itu uterus tenang, kemudian stadium 2 itu proses pengeluaran kaki, dan stadium 3 itu keluar kelahiran. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan masih kurang baik dalam penyampaian. Terima kasih.